Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Putra Herila dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Menurut Konca Niningrat, ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Setiap unsur ini berperan penting dalam membentuk budaya masyarakat. 7 unsur kebudayaan yang disebutkan oleh Konca Diningrat adalah komponen dasar yang membentuk dan mempertahankan keberlangsungan sebuah budaya. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah komunikasi utama dalam masyarakat yang mencerminkan cara berpikir, nilai, dan tradisi suatu kelompok. Setiap budaya, setiap daerah pasti berbeda cara komunikasinya, cara berpikirnya, tradisi-tradisinya, seperti itu. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas budaya suatu kelompok yang memungkinkan transfer pengetahuan, pemikiran, dan nilai-nilai budaya antar individu. Kalau kita ke suatu daerah, pasti ada yang membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Entah itu dari cara bicaranya, nada bicaranya, pemikirannya. Jadi itu dibilang bahasa menjadi salah satu unsur kebudayaan. Nah, di sini ada bahasa ibu atau daerah. Bahasa daerah ini merupakan bahasa asli yang pertama diperkenalkan atau dipelajari yang biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya bahasa Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Misal saya orang Sunda, saya berasal dari Karawang atau Bekasi. Jadi di sana biasa digunakan pakai bahasa Sunda sehari-harinya. Itu bisa dibilang sebagai bahasa ibu. Selanjutnya bahasa nasional. Eh, di negara kita bahasa nasionalnya bahasa Indonesia yang merupakan identitas masyarakat Indonesia sebagai bahasa formalnya biasa digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan formal seperti ini. Jika ada rapat-rapat di pemerintahan harus menggunakan bahasa formal atau bahasa nasional. Selanjutnya ada bahasa ritual atau keagamaan. Nah, ini digunakan dalam konteks kepercayaan, seperti bahasa Arab atau bahasa Latin liturgi Katolik dan bahasa Sanskrit di agama Hindu. Misal kita sedang baca kitab suci seperti Al-Quran, pasti menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ada bahasa isyarat, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tuli. Banyak teman kita di sekitar yang eh, punya kekurangan seperti tidak bisa mendengar, makanya ada bahasa isyarat seperti bahasa eh, American Sign Language atau ASL dan eh, British Sign Language atau BSL. Lalu ada sistem teknologi. Sistem teknologi ini mencakup alat, teknik, dan pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk mengontrol lingkungan dan memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan teknologi ini juga mempengaruhi cara manusia bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan. Karena teknologi ini sendiri juga sangat membantu kita untuk melakukan perubahan, seperti dengan adanya mesin-mesin. Contohnya itu ada yang saya ambil teknologi transportasi. Teknologi transportasi ini sangat berpengaruh dalam peningkatan mobilitas masyarakat seperti kereta api, mobil, pesawat terbang, dan kapal uap. Teknologi transportasi ini juga mengubah cara manusia bepergian dan berinteraksi. Hal ini tentunya mempermudah perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya antar negara.
makanya ada terjadi akulturasi, asimilasi atau sebagainya. Eh, Komunikasi menjadi lebih terhubung secara global, mengadopsi berbagai teknologi dan praktik budaya dari satu sama lain, serta mempercepat urbanisasi. Lalu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Ini mencerminkan nilai dan prioritas masyarakat dalam kekayaan dan sumber daya. Ini juga mencerminkan bagaimana suatu budaya memandang nilai barang dan jasa, serta bagaimana mereka mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ekonomi yang saya ambil contohnya itu sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Dalam keputusan dalam keputusan ini eh, seperti produksi dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu berdasarkan penawaran dan permintaan. Jadi kalau kita mau menentukan harga barang harus dicek langsung di pasarnya. Orang perlunya apa, permintaannya apa, stoknya berapa. Dan negara yang memakai sistem ekonomi seperti ini, contohnya ada AS, Amerika Serikat, dan Singapura. Lalu contoh yang kedua itu ada sistem ekonomi terencana, sosialisme atau komunisme. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah memiliki dan mengendalikan sebagian besar atau seluruh sumber daya ekonomi. Segala yang berkaitan ditentukan secara sentral oleh pemerintah. Contohnya Korea Utara, karena di sana segalanya memang diatur oleh pemerintah. Jadi untuk eh, untuk bisa mengatur masyarakatnya, jadi di sana harus sesuai dengan pemerintahnya. Pemerintahnya bilang begini harus begini. Selanjutnya ada organisasi sosial. Organisasi sosial mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur keluarga, sistem kekerabatan, kelas sosial, dan lembaga sosial lainnya. Dan ini penting untuk menjaga keteraturan, hierarki, dan kerjasama dalam komunitas. Contohnya ada sistem kekerabatan, kinship system, adalah jaringan hubungan sosial yang dibangun berdasarkan ikatan keluarga, baik secara langsung, melalui darah, maupun tidak langsung, melalui perkawinan. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan yang kuat, hubungan ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk warisan, status sosial, dan tanggung jawab sosial. Contohnya, keluarga besar di masyarakat Batak. Eh, Orang-orang Batak itu tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Makanya mereka ada sistem kekerabatannya. Pasti di setiap daerah ada kumpulan orang-orang Batak. Lalu sistem kasta, caste system, adalah sistem eh, stratifikasi sosial yang kaku, di mana individu dilahirkan dalam kelompok sosial tertentu yang menentukan status pekerjaan dan hubungan sosial mereka. Kasta bersifat herediter dan mobilitas sosial di antara kasta sangat terbatas atau tidak ada sama sekali. Contohnya di India, karena kalau eh, takdir benar-benar menentukan di sana. Kalau kita terlahir dalam keluarga yang tidak kaya, akan seterusnya seperti itu. Lalu ada sistem kelas sosial. Sistem kelas sosial mengacu pada stratifikasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Tidak seperti sistem kasta, kelas sosial lebih fleksibel dan mobilitas sosial dimungkinkan melalui pencapaian pribadi, pendidikan, dan akumulasi kekayaan. Contohnya kelas pekerja, kelas menengah, dan kelas atas di Amerika Serikat. Selanjutnya ada sistem patriarki.
Sistem patriarki adalah struktur sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dan otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, ada juga sistem matriarki, yaitu ketika perempuan memiliki peran dominan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam masyarakat matrilineal, warisan dan nama keluarga seringkali diturunkan melalui garis keturunan ibu, berbeda dengan patriarki, karena pasti garis keturunan ayah. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam Sistem pengetahuan masyarakat dalam kebudayaan mencakup cara-cara di mana pengetahuan, nilai, dan aturan sosial diwariskan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup norma-norma sosial, hukum, hukum adat, peranata sosial, dan etika religius yang mengatur perilaku individu dan interaksi dalam komunitas. Sistem pengetahuan ini berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, mempromosikan harmoni, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui sistem ini, masyarakat memahami bagaimana bertindak sesuai dengan harapan sosial, menghormati, menghormati tradisi, dan memelihara identitas budaya mereka. Yang pertama adalah norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini mencakup perilaku yang dianggap pantas tidak pantas dan seringkali dijaga melalui tekanan sosial. Pelanggaran sosial dapat menyebabkan sanksi sosial, celaan, atau pengucilan. Dan norma sosial ini tidak tertulis di undang-undang, jadi harus kita pahami. Nanti ada hukum adat. Hukum adat adalah sistem aturan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan tradisi dan praktik lokal. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik. Hukum adat seringkali diwariskan secara lisan dan dihormati oleh anggota masyarakat sebagai hukum yang sah di adat tersebut. Selanjutnya ada peranata sosial. Peranata sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari norma, nilai, dan peran yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan sosial. Misalnya lembaga perkawinan mengatur hubungan antara individu yang menikah, sedangkan lembaga pendidikan mengatur proses pembelajaran dan transfer pengetahuan di masyarakat. Lalu ada sistem religi. Religi ini meliputi kepercayaan, ritual, dan praktik keagamaan yang ada dalam suatu masyarakat. Religi seringkali menjadi pusat dari identitas budaya dan moralitas suatu kelompok. Nah, ini ada kepercayaan-kepercayaan yang saya ambil seperti animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh atau kekuatan spiritual ada dalam alam, seperti pohon, gunung, sungai, dan hewan. Masyarakat yang menganut animisme ini sering melakukan upacara dan ritual untuk menghormati roh-roh ini, dengan keyakinan bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lalu totemisme adalah sistem kepercayaan di mana individu atau kelompok memiliki hubungan spiritual dengan hewan, tumbuhan, atau objek alam tertentu yang dianggap sebagai leluhur atau pelindung. Totem sering dijadikan simbol atau lambang kelompok tersebut dan memiliki nilai sakral dalam masyarakat. Lalu ada agama monoteistik, seperti yang harus dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa dan pencipta alam semesta. Agama ini memiliki kitab suci, doktrin, dan aturan moral yang diikuti oleh para penganutnya. Praktik keagamaan termasuk ibadah, doa, dan ritual keagamaan yang menghubungkan individu dengan Tuhan. Contohnya Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Misalnya dalam agama Islam, cara kita menghubungkan individu dengan Tuhan yaitu dengan sholat atau baca-baca doa. Lalu ada politeisme, adalah kepercayaan kepada banyak dewa dan dewi yang masing-masing menguasai
menguasai aspek tertentu dari alam dan kehidupan manusia. Dalam sistem ini, setiap dewa atau dewi memiliki peran spesifik, seperti Dewa Wisnu sebagai pemelihara dunia dalam Hindu atau Dewa Zeus sebagai penguasa langit dalam mitologi Yunani. Ritual dan persembahan dilakukan untuk menghormati dewa dewi ini dan memohon perlindungan atau berkat di sebagian kepercayaan, di sebagian ya agama. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian ini mencakup ekspresi estetika suatu masyarakat, termasuk seni rupa, musik, tari sastra, dan bentuk-bentuk seni lainnya. Seni tari biasa kita eh, kita tampilkan atau ditampilkan dalam suatu acara, misalnya penyambutan tokoh-tokoh penting. Selanjutnya ada seni rupa biasa kita eh, yang biasa ada dalam pameran di lukisan-lukisan, lukisan patung dan lain-lain. Selanjutnya ada seni musik. Seni musik biasa eh, kita dengarkan atau kita pertontonkan ya, atau kita nikmati melalui pendengaran. Selanjutnya ada seni sastra. Sastra bermacam-macam. Ada sastra bahasa seperti puisi atau yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia tuh.